Three, two, one. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Ayo sini. Ayo silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya Andini, Bu. Oh, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Ada keperluan apa ya Andini di sini? Saya kesini mau konsultasi, Bu. Oh, sebelumnya Andini ini kerja atau kuliah? Saya kuliah, Bu. Sekarang tingkat 2. Alhamdulillah, ngambil jurusan apa? Pendidikan Bahasa Inggris. Keren. Jadi sebelumnya apakah Andini pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Ya, silakan. Jadi di sini konseling itu adalah sebuah pemberian bantuan dari konselor. Konselor di sini itu saya dan kepada konseli ini Andini untuk memberikan bantuan dalam memecahkan atau mengentaskan masalah yang sedang dialami oleh Andini. Itu dapat berupa dalam bidang pribadi, sosial, karir, dan lainnya. Ya, baiklah, saya mengerti. Saya juga mau bertanya, misal nih kalau saya curhat ya, apakah rahasia saya akan aman di Ibu atau gimana nih? Oke, pastinya di sini konselor itu menjunjung tinggi beberapa asas ya, diantaranya ada asas kerahasiaan, yang pastinya konselor akan merahasiakan semua hal yang kita bicarakan nanti. Nah, kalaupun misalkan nantinya ada informasi pribadi yang mungkin dibutuhkan untuk mengentaskan masalahnya, itu pun akan diberikan dengan persetujuan Andini sendiri, jadi tenang saja ya Bu. Lalu apa nih yang mau Andini ceritakan saat ini? Jadi gini, Bu, sekarang kan pandemi ya, Bu. Nah, otomatis dong saya kuliahnya online Ya. Nah, saya tuh kuliah udah 2 tahun, tapi rasa percaya diri saya tuh masih ya belum muncul gitu loh, Bu. Saya masih belum bisa kayak mengungkapkan pendapat saya di depan dosen ataupun di depan teman-teman gitu. Jadi saya rasa tuh saya itu kurang gitu rasa percaya dirinya di kelas tuh. Nah, bagaimana tuh, Bu, supaya rasa percaya diri saya itu bisa tumbuh di dalam kelas? Sebelumnya apa nih yang membuat Andini merasa tidak percaya diri? Nah, yang membuat saya kurang percaya diri itu, saya kan jurusan bahasa Inggris ya, Bu. Nah, otomatis kan kalau kita ngobrol itu harus menggunakan bahasa Inggris karena kita di jurusan bahasa Inggris. Nah, saya belum bisa kalau saya harus berbicara langsung menggunakan bahasa Inggris. Jadi saat dosen atau teman-teman ya kayak bertanya atau apapun itu, saya tuh selalu minder gitu, Bu, untuk bertanya karena ya itu saya belum bisa untuk berbicara bahasa Inggrisnya. Jadi di sini Andini kurang percaya diri itu karena belum bisa menggunakan bahasa Inggris. Iya, seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan kita bisa belajar misalkan di luar mata kuliah, misalkan saat waktu senggang, Andini itu kayak apa ya? Zaman sekarang itu banyak aplikasi yang bisa belajar bahasa Inggris kayak apa ya? Kayak aplikasi. Iya sih banyak, Bu. Saya juga udah ya, Bu, mencoba kayak membuka aplikasi-aplikasi ya yang untuk bisa berbicara bahasa Inggris itu. Tapi ya tetap aja, Bu, saya tuh rasa percaya dirinya kurang. Karena apa ya?
Ibu tahu sendirilah, pikiran saya ya, kalau misalnya saya berbicara tuh orang-orang tuh kayak nantinya takut menertawakan gitu loh Bu. Jadi saya tuh takut salah aja. Saya tahu kita tuh belajar, tapi ya saya tidak bisa mengendalikan rasa takut itu loh Bu. Oke. Sebenarnya karena rasa ketakutan itu datanya dari diri kita sendiri kan pastinya. Jadi kita harus bisa memanage kayak perasaan kita, berbagai perasaan, misalkan nggak cuma takut tapi perasaan sedih, kecewa, senang dan lain-lain. Jadi jangan sampai berlebihan karena nanti akibatnya akan fatal. Ya juga sih Bu. Nah, untuk misalkan kita belajar bahasa Inggris karena ibu juga kurang tahu bahasa Inggris itu bagaimana. Mungkin menurut ibu Andini bisa kayak lebih mempelajari kayak menalar gitu, apa sih Kosakata. nah iya Ya. biasanya kosakata itu kan kita harus banyak banget nih punya kosakata bahasa Inggris agar setidaknya kita mengetahui apa nih, mengerti gitu. Ya sih Bu. Jujur waktu senggang saya tuh sebenarnya dipakai untuk ya kan online ya Bu, jadi otomatis di rumah kan. Jadi waktu senggang saya tuh malah dipakai untuk bantu-bantu orang tua, terus bantu-bantu kakak juga. Saya kadang ngasuh gitu loh keponakan saya. Jadi waktu senggang saya tuh susah banget gitu untuk dicari, untuk saya belajar lebih tentang itu gitu Bu. Selain itu juga mungkin ada permasalahan lain di manajemen waktu. Iya Bu, seperti itu. Ya, sebenarnya waktu kita harus pintar-pintar memanajemen waktu karena kalau misalkan tidak pasti akan seperti itu. Jadi mungkin nanti Andini bisa meluangkan waktu misalkan seharian atau mungkin beberapa jam nih buat mempelajari kosakata ataupun bisa materi lainnya gitu. Jadi usahakan kalau kita memang kita kewajibannya kan belajar, jadi mungkin orang tua dan kakak juga pasti akan mengerti kalau misalkan kita nggak bisa nih karena misalkan harus ngerjain tugas lah atau harus belajar gitu. Nah terus ada faktor lain sih Bu yang kayak buat saya males gitu loh untuk belajar di luar jam pelajaran gitu. Saya kan tipenya dulu tuh jarang main gadget gitu loh Bu. Jadi saya shock pas tahu kuliah online terus harus kayak berjam-jam kita berhadapan di depan kamera ya, harus on cam juga. Jadi mata saya tuh cepet lelah gitu loh Bu. Jadi saya kalau misalnya ada waktu luang langsung nutup ya gadget saya biasanya langsung tidur karena ya istirahat itu tuh. Nah bagaimana tuh Bu? Susah soalnya Bu, soalnya kan ya saya tuh males buka-buka gadget lagi kalau udah belajar Bu. Saya tuh sering ya si gadgetnya tuh kalau udah belajar tuh udah aja disimpan gitu, jarang buka-buka lagi kecuali kalau tahu ada tugas baru saya buka gitu Bu. Ya, saya juga mengerti, saya juga pernah mengalami tuh kayak capek ini megang HP terus, megang laptop terus. Kadang suka emang pengennya tuh istirahat aja. Iya Bu, seperti itu. Tapi kayak misalkan kita kan kalau kuliah berapa hari nih? Dari Senin sampai Kamis, ada yang sampai Jumat juga sih Bu. Nah, jadi kan misalkan ada Sabtu sama Minggu tuh. Kalau kan kuliah juga nggak 24 jam atau beberapa jam lama kan kayak sekolah. Jadi kita usahakan untuk kayak misalkan setiap hari Sabtu nih kita meluangkan waktu 1 sampai 2 jam untuk kayak belajar gitu, mengulang materi atau apa nih yang belum kita pahami di materi atau di minggu kemarin gitu. Iya Bu, baik. Nah saya juga sebenarnya sering merasa bosen sih Bu kalau lagi belajar online gitu, karena ya kita kan harus on cam nih berjam-jam di depan laptop, terus kayak kita gak ada interaksi sama temen gitu loh Bu. Kan
kalau offline enak ya, kita tuh bisa nyelingin ngobrol sama teman kayak gitulah, pokoknya ngantuk pun kayaknya enggak deh kalau offline. Nah kalau online kan kita bener-bener sendirian depan laptop gitu, terus guru nyampein materi tuh ya Allah itu bosennya Bu. Nah gimana tuh Bu supaya ya saya pribadi gitu saat dosen menjelaskan materi saya tidak merasa bosan. Iya, sebenarnya itu kayak memang permasalahan saat pandemi karena nggak semua orang itu mau belajar menggunakan handphone atau media Zoom seperti itu ya. Jadi kalau menurut ibu kita bisa kayak membuat kayak mind mapping atau PowerPoint mengenai materi hari ini. Jadi selain kita ada kerjaan nih, kita juga bisa mendengarkan atau memahami materi tersebut, atau kita tulis ini. Biasanya ada nih salah satu teman ibu yang kalau misalkan dosen ngejelasin, dia itu kayak tulis di kertas dulu gitu. Nah, abis itu dia tuh kayak buat tanda-tanda kayak menggunakan stabilo gitu. Jadi dia tuh kayak mewarnai. Jadi di buku bindernya itu pas buka itu, jadi kita enak bacanya, ada warna-warna yang misalkan yang penting itu diperjelas gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif. Ya, saya balik lagi ke rasa percaya diri tadi ya Bu. Ya kan Ibu tahu sendiri, sekarang kan kuliah online ya Bu. Nah, saya tuh belum merasakan Bu, rasa kuliah offline tuh seperti apa gitu. Jadi wajar gak sih Bu kalau rasa percaya diri saya itu kurang? Soalnya kan ya Ibu tahu sendiri lah, banyak kayak kemalasan kalau misal kuliah online berlangsung ya, seperti yang sudah tadi saya katakan, kita itu males on cam. Terus juga kan ya karena bisa on cam off cam itu, jadi kita bisa kayak sambil melakukan pekerjaan lain tanpa mendengarkan penjelasan guru gitu loh Bu. Jadi untuk meningkatkan rasa percaya dirinya itu sangat sulit kalau menurut saya Bu, kalau online seperti ini. Ya pastinya sih ya, karena memang rasa percaya diri itu terkadang hadir dalam diri seseorang itu karena emang kita kayak males atau kita ada suatu kekurangan biasanya. Karena misalkan Andini ini males karena memang tadi kurang bisa bahasa Inggris, karena mungkin ada pekerjaan lain nih, misalkan males nih kayak kerjaan ini aja nih gitu. Sebenarnya hal itu tuh kayak bisa kita hindari atau bisa kita ubah dengan kebiasaan. Jadi kalau misalkan kita udah terbiasa nih sama suatu hal, pastinya nanti kalau kita gak ngelakuin akan ada hal yang aneh gitu. Jadi usahakan dibiasakan. Kebiasaan itu karena emang kita sulit ya, tapi kalau kita mau berusaha pastinya semua itu akan ada jalannya gitu. Ya baik Bu. Jadi nih mungkin Andini juga bisa ada beberapa tips, misalkan di internet nih kayak bicara sendiri di depan cermin nih. Kayak biasanya orang untuk melatih kepercayaan diri itu ngomong sendiri dengan diri sendiri di depan cermin. Atau Andini juga bisa kayak menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Misalkan mau masak nih, ngobrol bahasa Inggris. Atau ke orang tua kan, kalau kadang orang tua itu kan gak paham, apalagi kalau misalkan orang tuanya udah agak tua kan. Jadi kayak mending misalkan mau ngelakuin sesuatu pakai bahasa Inggris gitu. Kayak mendeskripsikan barang atau benda pun kita sebenarnya bisa bahasa Inggris. Jadi untuk melatih juga gitu. Ya Bu, baik, nanti saya akan coba ya Bu. Oke. Mungkin ada hal lain nih yang masih mengganggu Andini
Ada sih Bu, ini tentang kerja kelompok ya. Hmm, Jadi juga masalah terbesar sih kalau menurut saya, karena apa? Di setiap matkul itu pasti kan ada ya tugas kelompok, bahasanya tugas kelompok. Berarti kan yang seharusnya yang bekerja tuh semua anggota kan Bu. Nah, saya itu beberapa kali ya ada gitu teman sekelas saya yang misalnya kita tuh lagi kerja kelompok, dia tuh jarang nimbrung gitu loh Bu. Jadi dia mau nerima hasilnya aja gitu, gak mau ikut riwehnya ya kalau kata Sundanya. Nah seperti itu. Nah terus juga faktor lainnya tuh segi waktu ya, kan tiap orang berbeda ya Bu, kayak kesibukan, punya kesibukan masing-masing. Nah untuk kerja kelompok tuh kita tuh susah nyari waktu yang pas gitu buat ngerjain itu semua kayak gitu Bu. Nah gimana nih menurut Ibu? ya, mungkin karena emang ada nih, ibu juga pernah Ngalamin pasti ya ya. pernah ngalamin pastinya Kak. Namanya juga ya manusia, kita nggak tahu sifatnya sama, nggak sama gitu. Ya. Ada ibu juga pernah ngalamin, ada temen ibu juga yang emang kayak mungkin dia sibuk atau apa gitu, dia itu jarang kayak ikut gabung di kelompok, kayak kadang-kadang misalkan cuman sekali dua kali gitu. Ibu biasanya mengatasinya kayak misalkan tugas kelompok nih, ada pembagian materi. Nah di sini ibu kayak membagi materinya, misalkan anggotanya berlima nih. Nah materinya itu dibagi 5, jadi setiap orang pasti ngerjain kan, mau gak mau. Jadi habis itu kumpulin, baru misalkan kita gabungin, siapapun itu misalkan yang mau gabungin, kalau biasanya PowerPoint atau makalah kalau ibu ya. Jadi bisa kayak pokoknya diberi tugas deh dianya, biar dia juga ikut kelompok. Tapi saya pernah juga sih Bu kayak ngalamin gitu, maksudnya tuh si teman sekolah saya tuh kayak dia tuh udah dikasih bagian dia gitu, tapi dia gak nyetor ke kita loh Bu, padahal kita tuh udah kasih deadline ya. Waktu itu kita udah kasih deadline, pokoknya kamu bagian ini harus selesai jam segini, tapi masih aja belum merespon. Kita udah chat, udah telepon, pokoknya kita udah berusaha menghubungi beliau gitu ya, tapi ya beliaunya itu gitu, tidak ada respon baik. Nah menurut Ibu, kalau ada nih teman sekelas yang seperti itu, apakah harus dimasukkan ke dalam kelompok atau tidak? Nanti di daftar kelompoknya itu loh Bu, di hasil kerja kelompok kitanya. Ya, Andini pernah nggak sih, maksudnya kayak chat dia? Kita udah, semua kelompok kita tuh udah chat dia, udah berusaha chat dia, tapi dia gak ngebales sama sekali. Chat pribadi juga Udah di telepon pun udah, tapi dianya kayak tidak ada niatan baik untuk kerja kelompok gitu. Males kayaknya sih. gitu. Mungkin kalau itu kayak mungkin udah agak parah ya, kalau misalkan emang nggak niat lah bisa dibilangnya untuk ngerjain tugas kelompok. Mungkin bisa dibicarakan dengan anggota kelompoknya kalau memang dia nggak kerja sama sekali, dan itu pun nggak cuman dalam satu mata kuliah atau satu kerja kelompok. Bisa dibicarakan, misalkan bicarakan dulu nih sama dosen PA, ada kan penasihat akademik. Nah coba bicarakan dulu kalau misalkan sama teman sekelas lain, teman lain, tanya dulu kalau ini suka respon gak. Kalau misalkan sama temennya lain misalkan ada respon nih, usahakan sekelompoknya sama dia aja, soalnya kan kalau sama dia direspon. Kalau memang belum gak ada respon sama sekali ke semua anak kelas, bicarain sama dosen, penasihat akademik, dosen PA, biar maksudnya kan dia juga kuliah, kita juga kuliah, sama-sama belajar. Gak seharusnya dong dia enak-enakan sendiri gitu. Iya, soalnya nantinya kan pasti bakal dapat nilai sama kan Bu. Iya Gitu. Nah kita tuh kayak kadang mikir ruginya tuh di situ, kita yang kerja, kita
ya maksudnya kita kerja, kita mah capek, dia mah enak-enakan tapi dia dapat nilai gitu. Iya, bisa dibicarakan dengan dosen PA. Jadi kayak bilang, Bu, si ini tuh gini ya, kalau kerja kelompok tuh gini, misalkan. Mungkin ada permasalahan saat di kehadiran juga dibicarakan. Bisa salah satu misalkan ketua kelas yang chat dia, boleh gitu. Ya. Nanti saya akan coba obrolin kalau itu. Ya, soalnya kalau misalkan kita langsung ke dosen mata kuliahnya, takutnya ada kesalahpahaman, nantinya dia malah ditegur atau misalkan emang langsung dikasih nilai D gitu. Jadi bicarakan dulu, ditegur dulu sama dosen PA-nya. Jadi kalau ibaratnya dosen PA itu kayak guru apa sih? Kayak Terus, BK ya kalau di SMA. Itu kan enggak, apa sih guru apa artinya? kata ibu Bu ini gini kan. Wali Wali kelas. kelas. Nah, balikan deh. Kalau ibaratnya tuh dosen PA itu di SMA sebagai wali kelas. Oh, gitu. jadi dosen wali gitu ya, Bu? Iya. Oh, saya tahunya sih dosen wali, makanya tadi saya agak dosen PA. Mungkin beda itu ya namanya. Ya beda sebutan. Ya. Kayak wali kelas gitu. Jadi kayak ibu kedua kita di sekolah gitu. Nah, iya, Jadi iya. apa-apa kita harus dibicarakan ke dia dulu. Ya, baik, Bu. Oh iya, Bu, ada yang ketinggalan deh. Gimana cara kita ya sebagai mahasiswa yang ya untuk mengerjakan tugas kelompok yang tadi ya, supaya bisa ada waktu yang cocok gitu, Bu. Soalnya kan kita punya kesibukan masing-masing ya, Bu. Jadi kita tuh kesulitan gitu untuk menemukan waktu yang pas untuk mengerjakan tugas tersebut, Bu. Nah, gimana tuh, Bu? Iya, pastinya semua orang pasti punya kesibukan kan. Mungkin kalau untuk belajar pasti akan meluangkan waktu meskipun sedikit. Bisa kita kalau seperti tadi tugasnya kita bagi tugas, jadi mengerjakannya tuh sesuai waktu senggang dia. Kayak kasih deadline nih, misalkan seharian 24 jam waktunya. Jadi dia mengerjakannya sesuai waktu luang dia. Selain itu mungkin bisa juga kayak kita sepakatin kan, meskipun susah pastinya akan ada waktu yang cocok ataupun salah satu orang yang mengorbankan waktu sibuknya. Ya, baik, Bu. Karena memang tugas kelompok itu pastinya suatu kewajiban dong. Kalau kita gak ngerjain, pastinya nilai kita akan jelek juga nantinya. Iya, Bu. Mau nggak mau dong kita ngerjain. Jadi usahakan kalau misalkan waktu luang, kayak kesepakatan nih mau kapan harus dikerjain. Kalau misalkan bisa dikerjain masing-masing, pasti akan pada waktu senggangnya. Kalau harus misalkan ada pembuatan video atau Iya, itu, keseringan itu sih, Bu, kalau Nah. saya video. kita harus kayak memang menyempatkan waktu senggang kita, meskipun agak susah. Misalkan ada salah satu orang yang agak bisa nih, ada acara, ya udah bisanya kapan nih. Jadi kayak kita juga harus menghargai teman kita. Usahakan kalau misalkan memang urgent banget gak bisa ditinggal, baru misalkan boleh. Kalau misalkan bisa nih, ini pasti kayaknya maksudnya gak urgent banget, apa sih itunya, kerjaannya kita kerjain dulu, baru nanti urusan pribadi masing-masing gitu. Iya, Bu. Saya juga mau nanya pendapat Ibu deh. Bisa gak kalau misalkan kita nih sebagai mahasiswa kayak memberi usulan kepada dosen supaya tidak ada kerja kelompok? Karena ya itu dia, Bu,
yang tadi saya sebutkan ya, struggle-nya gitu. Jadi lebih baik kita tuh kerja mandiri aja. Soalnya kan kalau kerja mandiri enak nih, kayak kita mau ngerjain kapanpun ya sesuai waktu yang kita punya gitu Bu. Nah kan kalau kerja kelompok tuh meskipun kita misal sudah nemu waktu yang pas, tapi kan nanti saat kita sedang berdiskusi tuh kadang ada satu dua orang yang nggak ikutan gitu loh Bu, karena misalnya dia emang lagi males atau apa gitu. Jadi pasti misal itu lagi yang ngerjainnya Bu. Nah gimana tuh, gak apa-apa kalau misalnya kita ngusulin ke dosen, kalau gak, lebih baik itu tidak ada tugas kelompok gitu Bu. Kalau menurut Ibu, usahakan jangan ya, soalnya karena dosen juga pasti sudah memikirkan hal tersebut. Karena ya udah, ngapain kalian kuliah misalkan kalau kerja kelompok aja gak mau gitu, gak dikerjain. Pasti ya udah, itu kan maksud terserah kalian, kayak permasalahan kalian. Mungkin dosen juga menginginkan kalian untuk bersosialisasi, karena kalau sendiri-sendiri, apalagi kan saat pandemi kita di rumah sendiri, tugas sendiri, jadi kayak kita gak akan bersosialisasi dengan teman sekelas kita. Kan kalau misalkan ada tugas kelompok, kita bisa ngobrol nih sama teman sekelas kita, kayak tugas tugas kelompok ini gimana nih, mau ngerjainnya kapan, gimana gitu. Karena memang tergantung dosennya juga sih, ada yang menggunakan tugas kelompok dan ada juga yang emang enggak, bahkan ada juga orang yang enggak memberikan tugas Sama sama sekali ya. sekali gitu. Ketentuan dosennya sih lebih ke itunya. Oke baik Bu. Mungkin ada hal lain yang mau Andini bicarakan? Saya rasa untuk saat ini mungkin cukup ya Bu, tidak ada lagi yang saya ingin bicarakan. Oke, mungkin ada permasalahan lain? Nggak ada sih Bu. Nanti kalau misalkan ada permasalahan lain pasti saya akan datang ke sini lagi Bu. Oke, baik. Mungkin jadi apa nih yang hari ini Andini dapatkan di proses konseling kita kali ini? Yang saya dapat sih untuk yang pertama, untuk meningkatkan percaya diri, saya itu harus lebih banyak berlatih berbicara ya. Berbicara bahasa Inggris terutamanya, itu terserah mau misalnya di depan cermin sendiri atau misalnya kayak ya berbicara yang ringan-ringan sehari-hari seperti itu, kayak ke orang tua ya, meskipun orang tua tidak mengerti, tapi supaya bahasa Inggris saya terlatih gitu, saya harus melakukan itu gitu. Nah dan untuk masalah yang saya sibuk disuruh orang tua atau disuruh kakak saya, intinya untuk memanage waktu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memanage waktu saya ya, supaya ada waktu luang untuk saya belajar lebih dalam bahasa Inggris itu Bu. Nah dan untuk yang kerja kelompok, mungkin saya akan lebih akan apa ya namanya, berbicara terlebih dahulu ya kepada anggota kelompok yang lain untuk ya mengatasi teman yang tadi disebutnya bandel kali ya Bu. Nah yang seperti itu. Terus untuk tugasnya kelompok. Dan untuk yang terakhir, yang masalah untuk tugas kelompok yang diusulkan kepada dosen untuk ditiadakan, ya sih Bu, saya rasa dosen juga kan sudah mempertimbangkan ya mana yang terbaik untuk mahasiswanya gitu. Jadi ya kita mungkin akan bukan kita sih, saya akan dia menerima aja gitu Bu. Mungkin nanti ya mudah-mudahan aja anggota kelompok saya itu bisa bekerja sama dengan baik seperti itu Bu. Mungkin itu yang saya dapat. Oke, alhamdulillah, berarti semua permasalahan Andini udah Andini pecahkan sendiri ya. Jadi kayak udah menemukan solusi yang tepat untuk nantinya ke depannya. Ya. Sudah tidak ada lagi yang mau dibicarakan? Tidak ada Bu. Oke.
Ibu sebelumnya terima kasih ya karena Ibu sudah mau mendengarkan curahan hati saya. Maaf juga misalnya kalau saya mengganggu waktu senggang Ibu. Ya meskipun sebelumnya kita sudah ada janji ya Bu, tapi kan ya tetap. Ya, gak apa-apa. Mungkin kalau misalkan ada permasalahan lain, Andini bisa datang lagi ke Ibu. Ibu senang sekali nih ada orang yang memang mau berkonsultasi atau berkonseling sama Ibu. Ya Gitu. siap Bu, nanti kalau ada masalah yang misalnya memang saya buntu banget nih untuk penyelesaiannya, saya pasti akan datang lagi ke Ibu. Oke, Ibu tunggu ya. Iya siap Bu. Kalau begitu mungkin saya pamit dulu ya Ibu karena ini juga udah sore. Ya. Kalau gitu, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Assalamualaikum Andini, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik. Udah lama ya kita gak ketemu. Udah lama ya kita gak. Iya, Gimana kuliahnya sekarang? iya. Alhamdulillah lancar. Baru beres UAS juga, sekarang lagi libur. Libur semester. Alhamdulillah ya. Gini, jadi setelah konseling waktu itu gimana nih? Apakah sudah ada perkembangan mengenai masalah-masalah yang kamu alami waktu itu? Alhamdulillah sudah sih Bu, tapi tidak begitu signifikan ya. Oke, gimana kalau kita bahas ulang masalah kamu waktu itu? Kita bahas satu persatu dulu nih. Mulai dari masalah pertama kamu yang waktu itu mengenai kesulitan belajar bahasa Inggris ketika perkuliahan, ya? Iya. Jadi, apa yang udah kamu lakuin nih setelah konseling pertama kita waktu itu? Ya, saya mendengar nasihat dari Ibu. Saya menonton di YouTube tentang tips untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Kemudian nonton di TikTok juga. Kemudian saya juga sering menonton film yang berbahasa Inggris, sering mendengarkan musik juga yang berbahasa Inggris. Seperti itu, Bu. Lalu, apakah yang kamu lakukan itu udah bisa mengatasi masalah kamu? Sedikit sih, tidak mengatasi semuanya, hanya sedikit. Karena saya masih belum bisa lancar untuk berbicara bahasa Inggris. Seperti itu, Bu. Kemudian, apa keinginan kamu yang udah tercapai nih? Mungkin saya sekarang sedikit bisa berbicara bahasa Inggris, meskipun ya tidak selancar yang lain. Tapi saya sekarang sudah bisa berbicara bahasa Inggris, menulis juga. Ya hanya sedikit tapi Bu. Setidaknya kita Andini sudah mampu mensejajarkan diri lah dengan teman-teman kamu gitu kan? Ya seperti itu Bu. Oke, baik, di sini Ibu akan memberikan sebuah tontonan video dengan judul Jawaban Bagaimana Cara Mulai Belajar Bahasa Inggris untuk Pemula. Setelah Ibu tonton dan Ibu pelajari, sepertinya
video ini akan dapat membantu Andini nih. Gimana kalau kita tonton dulu videonya? Boleh, Bu. Nanti sekarang Ibu kirimkan link videonya, mungkin sekitar 10 menit ya, Ibu tunggu. Baik. Kita gak nonton bareng aja, Bu, di sini di Zoom? Mungkin Ibu sudah pernah coba nih nonton video sama teman-teman Ibu, tapi sepertinya kalau nonton video melalui Zoom itu kurang efektif karena itunya sinyalnya jelek gitu. Jadi kurang memungkinkan. Jadi lebih baik nanti kamu tonton dulu. Setelah itu kita lanjutkan ya. Iya, Bu. Hi Elsiers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC with me, Miss Ervi. Hari ini aku mau menjawab pertanyaan kalian semua nih. Bahasa Inggris aku masih nol nih, bisa nggak ya aku berbahasa Inggris dengan lancar? Tentu aja bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau aku adalah seorang pemula, lantas mulai dari mana dong belajar bahasa Inggrisnya? Nah, tonton video ini sampai dengan selesai ya, karena aku bakal ngasih tahu kalian tips belajar bahasa Inggris untuk pemula, mulainya harus dari mana. Langsung aja tonton videonya ya. Ini dia videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di LC. LC makes everyone speak. Tips yang pertama, tulis motivasi terbesar kamu, kenapa sih kamu pengen belajar bahasa Inggris? Contohnya nih, kamu pengen bisa bahasa Inggris karena kamu pengen keluar negeri. Atau kamu pengen belajar untuk bekerja kayak gitu, menjadi tour guide. Atau apapun itu deh tujuan kamu belajar bahasa Inggris itu buat apa. Tulis motivasi kamu di layar HP kamu, atau mungkin tempel di dinding kamar kamu. Jadi setiap kali kamu mulai males buat belajar bahasa Inggris, kamu lihat motivasi kamu jadi semangat lagi. Intinya kamu harus tentuin terlebih dahulu tujuan belajar bahasa Inggris kamu tuh untuk apa, kayak gitu ya. Tips yang kedua, belajar bahasa Inggris gak boleh males baca. Nah, buat kamu yang pengen mahir berbahasa Inggris dengan cepat, kamu harus rajin baca ya. Nah, untuk mulai membacanya itu nggak usah baca yang berat-berat dulu, mulai aja dari hal yang kamu suka. Kalau kamu sukanya baca komik, ya udah baca aja komik, tapi harus dalam bahasa Inggris ya. Karena ingat, kalau kita belajar bahasa Inggris dari hal yang kita sukai, itu akan lebih mudah loh dalam memahaminya. Oke? Cara yang ketiga, belajar bahasa Inggris lewat bernyanyi. Emang bisa ya belajar bahasa Inggris lewat bernyanyi? Eits, jangan salah. Justru belajar bahasa Inggris lewat musik atau lewat nyanyian adalah merupakan cara menarik untuk belajar bahasa Inggris loh. Kamu bisa belajar pronunciation-nya, kamu bisa belajar listening, dan juga kamu bisa belajar vocabulary yang baru. Nah, untuk cara belajar bahasa Inggris lewat lagu nih, aku udah menyiapkan videonya di atas ini. Kamu bisa cek gimana sih caranya belajar bahasa Inggris lewat lagu. Praktekkan caranya ya, oke? Nah, tips yang keempat, kalau tadi kita belajar dari musik, tips yang keempat nih, kita belajar bahasa Inggris lewat nonton film. Nah, buat kamu yang masih pemula dalam belajar bahasa Inggris, tontonlah film-film yang sederhana dulu ya. Contohnya tuh film animasi kayak Toy Story ataupun Tinkerbell. Kenapa? Karena film-film itu didesain untuk anak-anak, sehingga mereka menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi lebih mudah dipahami, dan kosakata barunya juga bisa lebih mudah untuk dimengerti oleh kita sebagai pembelajar bahasa Inggris pemula. Nah, buat kamu yang pengen mempelajari lebih jauh mengenai tips belajar bahasa Inggris dari nonton film, aku juga udah ada rekomendasi cara belajarnya seperti apa. Langsung aja kalian klik kemudian praktekkan ya. Plus rekomendasi film apa yang bisa kalian tonton juga ada di link video di atas ini. Oke, tips yang kelima, bermain games online. Nah, salah satu permainan yang bisa kalian mainkan adalah MMO games. Kenapa? Apa sih permainan ini? Jadi ini adalah permainan game online di mana kalian bisa terhubung dengan orang di seluruh dunia ya, sehingga kalian bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi kamu gak harus bertemu langsung dengan bule untuk belajar bahasa Inggris, tapi kamu bisa memanfaatkan
permainan games online untuk mengasah skill bahasa Inggris kamu. Nah, di sini aku memiliki rekomendasi game yang bisa kalian mainkan untuk meningkatkan bahasa Inggris kalian. Ini dia. Cara selanjutnya, yakni belajar bahasa Inggris dengan cara menulis. Cara ini nggak kalah keren loh. Jadi kalian akan semakin tercengang ketika nanti melihat hasil tulisan kalian akan semakin bagus dari hari ke harinya. Nah, caranya seperti apa? Kalian bisa menggunakan buku diary. Kesannya kembali ke masa lalu ya, tapi jangan salah. Kalian bisa menggunakan metode buku diary ini untuk menulis keseharian kalian. Kalau kalian memang masih pemula, nggak usah khawatir, nggak usah nulis yang berat-berat dulu. Nanti ujung-ujungnya malah nggak jadi nulis. Tulis aja dari yang simple. Contohnya, today I am so happy. Atau mungkin kalian bisa menulis dengan I met my friend today. Kemudian dari hari ke hari kalian semakin tingkatkan tulisannya. Jadi semakin banyak seperti itu. Ingat ya, kita belajar dan belajar itu butuh proses. Oke? Tips selanjutnya yakni gunakan aplikasi bahasa Inggris. Nah, contoh aplikasinya yang pertama adalah Duolingo dan ini dia. Oke, gunakan aplikasi ini untuk belajar bahasa Inggris ya. Cara selanjutnya yakni belajar bahasa Inggris dari YouTube. Nah, sekarang ini udah ada banyak sekali channel pembelajaran di YouTube yang bisa kalian gunakan untuk mengimprove bahasa Inggris kalian. Mulailah menggunakan YouTube dengan bijak ya. Gunakan YouTube untuk mengimprove kemampuan kalian. Oke? Dan di sini aku memiliki beberapa channel yang bisa kalian gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Channel luar ya. Tapi jangan lupa juga channel Kampung Inggris LC ya. Oke, channel luar ini bisa kalian gunakan untuk mengimprove bahasa Inggris kalian. Selanjutnya, ini bahasa Inggris bisa dipelajari dengan praktek. Nah, berbagai tips yang tadi yang sudah kita pelajari, tentu kan kalian sudah belajar atau sudah mendapatkan vocabulary, cara ngomongnya seperti apa. Nah, tips selanjutnya adalah mempraktekannya dalam keseharian. Nah, bagi kamu yang bingung nyari tempat praktek, di sini di Kampung Inggris LC kita menyediakan English Area, di mana kalian diwajibkan untuk ngomong bahasa Inggris. Dengan cara demikian, maka kalian akan termotivasi untuk terus berbicara bahasa Inggris. Oke? Cara selanjutnya yakni adalah belajar bahasa Inggris dengan kursus. Nah, ini merupakan salah satu cara ampuh yang bisa kamu gunakan bagi kamu yang pengen benar-benar menguasai bahasa Inggris. Kenapa? Karena dengan mengeluarkan biaya, kamu akan termotivasi untuk kamu akan benar-benar memaksimalkan waktu untuk belajar dan kamu akan menghargai uang yang sudah kamu keluarkan tersebut. Jadinya itu akan semakin meningkatkan motivasi kamu untuk belajar bahasa Inggris. Se-Elseviers-nya itulah tadi ya tips belajar bahasa Inggris yang bisa kalian lakukan untuk pemula. Share video ini ke semua teman kamu biar makin banyak yang tahu dan makin banyak yang bisa bahasa Inggrisnya. Kalau kalian memiliki pertanyaan terkait materi yang ingin kita buatkan videonya, komen aja di bawah. Atau mungkin kalian memiliki pertanyaan seputar Kampung Inggris, juga langsung aja komen di bawah ya. See you in the next video. Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC. Gimana? Udah nonton videonya? Udah, Bu. Oke. Setelah menonton video tersebut, hal apa saja sih yang mau kamu lakukan? Di video itu kan ada kayak beberapa langkah-langkah atau hal-hal yang dijelasin gitu kan. Nah, jadi apa nih yang sekiranya hal yang udah kamu lakuin sama yang belum kamu lakuin? Sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, saya itu sudah belajar bahasa Inggrisnya itu melalui mendengarkan musik, menonton film, menonton juga tips-tips dari YouTube, dari TikTok. Ada aplikasi juga yang saya gunakan, tapi saya merasa itu tidak begitu membantu. Untuk aplikasi online juga kan sering, namanya juga online ya Bu, menggunakan kuota. Nah, saya tuh sering males kalau yang bersangkut paut dengan kuota, karena kalau udah pegang HP terus kuotanya nyala tuh pasti buka WA kan, stalker sosmed. Jadi belajarnya tuh jadi kurang fokus gitu loh, Bu.
Iya, ibu juga paham. Soalnya ibu juga kadang-kadang emang kayak niatnya mau ke sini, tapi pas lihat WA jadinya malah ke WA tuh. Sebenarnya di sini kayaknya emang motivasi awal kita yang harus kuat. Jadi motivasi sama niat kita. Kalau motivasi kita emang udah bagus, udah emang benar-benar dari hati, nantinya juga kita akan mau ngelakuin apa aja buat hal yang emang kita sukai gitu. Iya sih Bu, saya rasa saya itu kurang motivasi gitu Bu. Jadi males aja gitu kalau mau belajar. Apalagi nih sekarang lagi libur kan Bu, pikiran saya tuh selalu seperti ini. Ini kan libur ya. Saya tuh pengennya kalau libur, ya udah libur tuh libur aja, nikmatin waktu luangnya, jangan mikirin tugas gitu Bu, jangan mikirin apa-apa yang berbaur dengan perkuliahan. Nah itu jeleknya saya Bu. Susah banget gitu saya mau merubah mindset itu ya, misal untuk libur ya meskipun libur sesekali bolehlah belajar gitu supaya lebih terasah lagi. Nah jeleknya saya di situ Bu, saya kurang motivasi. Sebenarnya kan di sini motivasi itu ada dalam diri kita. Nah, bisa motivasi dari dalam diri, bisa juga motivasi dari luar kan. Iya. Nah, gini, biasanya kamu kalau liburan itu ngapain? Misalkan nonton kah atau apa gitu? Saya sih kalau libur mending tidur sih Bu, jujur. Biasanya kalau ada waktu luang saya gunain untuk tidur, tidur, tidur. Karena kan selama perkuliahan kita tuh berhadapan dengan laptop, dengan handphone, jadi kayak natap layar terus gitu Bu. Nah saya pusing kalau kelamaan seperti itu, tidur. Nggak, maksudnya kan nggak selamanya kamu tidur juga gitu. Maksudnya kamu main atau apa gitu di waktu luang. Saya mengerjakan pekerjaan rumah juga, tapi terus main juga. Nah, mungkin waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar lebih lagi dalam bahasa Inggris ini, saya malah gunakan untuk tidur. Itu, Bu. Sebenarnya banyak juga sih waktu luangnya pas libur ini, cuman ya saya males aja gitu, Bu. Mau buka YouTube, buka ya yang berbaur dengan materi-materi gitu. Sebenarnya kamu tuh bisa aja belajar bahasa Inggris tanpa perlu buka kayak YouTube atau buka materi gitu. Bisa kayak sambil di video tadi ada kayak sambil dengerin musik yang kamu suka. Misalkan kamu buat ada musik Indonesia nih yang kamu suka. Nah, kamu ganti pakai bahasa Inggris gitu. Atau kayak lagi main nih sama adik kamu atau ponakan kamu, kayak kamu ajarin mereka bahasa Inggris dikit-dikit, kalian kamu juga belajar memperlancar bahasa Inggris kamu gitu. Iya sih Bu, kadang juga saya kalau lagi main suka sambil ngobrol Inggris juga sih. Cuman kebanyakannya malesnya aja sih Bu. Berarti emang kayak motivasi kamu yang perlu ditingkatkan lagi. Nah iya, gitu. Gimana nih Bu supaya motivasi saya ya untuk belajar bahasa Inggrisnya itu lebih ada lagi gitu, karena jujur saya itu emang kayak kurang semangat gitu ya, seperti yang sudah saya sampaikan pada Ibu ya dulu waktu pertama kali konseling, permasalahan saya kenapa saya bisa masuk di jurusan ini, dan ini mengakibatkan kemalasan saya dalam belajar. Kalau menurut Ibu, kamu bisa
eh, lihat dari tujuan kamu belajar bahasa Inggris. Manfaat-manfaat dari belajar bahasa Inggris. Misalkan kamu tuh pengen keluar negeri nih, berarti harus pakai bahasa Inggris dong. Setidaknya kalau kamu belajar dan bisa bahasa Inggris, kamu nggak perlu pakai guide atau apa gitu. Jadi sebelumnya apa nih motivasi kamu sekarang ini buat belajar bahasa Inggris? Untuk sekarang sih motivasi aku ya kedua orang tua aku. Karena gak mungkin juga kan, Bu, saya keluar tiba-tiba gitu atau pindah jurusan juga karena saya ini penerima KIP kuliah. Jadi kalau tiba-tiba saya keluar kayak gak enak aja gitu. Maksudnya lihat perjuangan orang tua juga udah di tahap ini. Jadi kayak gimana gitu Bu kalau aku keluar. Jadi intinya itu sih motivasi saya ya kedua orang tua saya mau membuat mereka bangga dan juga diri saya sendiri. Saya mau membuktikan kepada diri saya meskipun saya tidak suka ada di posisi ini, tapi saya pasti saya yakin saya pasti bisa gitu Bu. Itu sih. Oke, sebenarnya motivasi kamu tuh udah bagus banget, cuman emang karena mungkin kamunya kurang yakin, kurang kayak emang udah gak suka sama jurusan ini, jadi kayak terdoktrin itu di dalam diri kamu, di dalam otak kamu gitu. Kalau menurut Ibu, kamu bisa kayak menambah motivasi kamu, misalkan dari luar diri kamu atau dari dalam diri kamu, misalkan kayak motivasi kamu itu saya pengen keluar negeri gitu misalkan. Jadi kan kalau keluar negeri pasti kalau kita bisa bahasa Inggris mudah dong, kayak gampang banget. Soalnya kayak zaman sekarang itu keluar negeri itu murah, jadi nggak terlalu mahal. Bisa ada paket yang cuman 1 atau 2 juta. Tuh, jadi kalau misalkan motivasi kamu emang udah suka gitu, setidaknya kayak membantu kamu dalam belajar. Tuh. Jadi kamu tingkatkan lagi motivasi kamu dalam belajar bahasa Inggris ini, soalnya bahasa Inggris ini nggak semua orang bisa. Ibu aja nggak bisa karena emang ibu belum Confessionnya ada niatan, ya udah. Tapi kan kalau kamu udah terlanjur masuk ke bahasa Inggris ini, sayang dong, kan tadi kamu bilang sayang kalau misalkan udah semester segini masa mau keluar gitu aja. ya Bu. Jadi mungkin saya akan berusaha lagi untuk terus belajar bahasa Inggris ini dan menambah motivasi saya juga supaya saya semangat gitu untuk belajar bahasa Inggris ini. Oke, kita ke masalah selanjutnya ya. Berarti masalah kamu yang pertama tadi itu harus terus menumbuhkan motivasi gitu. Terus masalah kedua, kalau tidak salah waktu itu teman belajar kamu itu gimana kabarnya? Uh, dia masih agak baikan lah sedikit. Seperti itu. Nggak susah-susah banget untuk dihubungin.
kan waktu itu susah banget ya Bu untuk menghubungin dia gitu, kayak kita udah berusaha ngechat dia. Sekarang sih alhamdulillah. Terus kan saya juga berkelompok tidak hanya dengan dia, ya maksudnya setiap kelompok tidak selalu dengan dia. Hanya ada beberapa kelompok gitu yang sama dianya. Mendingan ada peningkatan untuk itu. Oke, berarti untuk masalah ini udah membaik ya, udah ada kemajuan. Berarti Ibu Ya udah Bu. anggap selesai, soalnya memang sudah ada perkembangan, jadi nggak perlu ditindaklanjuti. Untuk Ya. permasalahan selanjutnya, waktu itu kamu kesulitan buat manajemen waktu ya, dikarenakan sibuk berbagai macam hal, ya. Sampai saat ini juga sih, waktu untuk belajar tuh masih kayak nyempetin waktu untuk belajar lagi ya Bu, maksud saya selain dari kuliah kayak susah aja gitu. Seperti yang saya tadi bilang, kalau ada waktu senggang saya lebih memilih untuk beristirahat, jadi seperti itu Bu. Oke, Ibu di sini ada kayak sebuah artikel yang mungkin bisa membantu kamu buat manajemen waktu. Kita bahas bareng-bareng ya. Iya Bu, boleh. Oke, Ibu share screen dulu. Udah kelihatan? Belum Bu. Nah udah. Oke. Oke, jadi di sini ada 8 tips mengatur waktu belajar. Tips yang pertama itu tuliskan daftar mata pelajaran yang ingin dipelajari. Jadi kan kalau di kampus itu ada mata kuliah yang mata kuliah inti ya biasanya, kayak mata kuliah yang berbau bahasa Inggris. Nah, biasanya itu yang emang wajib banget kita pahami. Nah, bisa kamu tuliskan daftar pelajaran yang emang wajib dipahami itu. Yang selanjutnya yaitu tentukan prioritas. Misalkan jika kamu ada UTS atau ujian, kayak tes-tes biasanya kalau bahasa Inggris itu, jadi kamu bisa prioritaskan itu terlebih dahulu, kayak belajar nih karena emang ini mau tes minggu depan gitu. Nah, selanjutnya ada sesuaikan durasi belajar dengan kemampuan sendiri. Jadi di sini kamu nggak harus memaksakan diri buat belajar. Bisa kalau kamu mampunya 15 menit sehari, gak apa-apa, nanti kayak bertambah waktunya dari 15 menit jadi 20 menit, jadi sampai 1 jam per hari misalkan. Kemudian selanjutnya sisihkan waktu luang. Jadi kalau kamu ngisi waktu luang buat belajar, pasti pengetahuan kamu nantinya bakal bertambah. Karena kamu memahami materi pelajaran itu berulang, jadi nambah materi yang bisa yang selanjutnya tentukan gaya belajar. Waktu itu Ibu pernah melakukan tes gaya belajar, kalau nggak salah ada di salah satu mata kuliah. Nah, itu ada di di Google. Jadi ada tes gaya belajar, kamu bisa melakukan tes terlebih dahulu, kemudian
Kamu misalkan kamu gaya belajarnya itu visual dengan gambar. Jadi kamu bisa melakukan belajar dengan media gambar kayak bisa baca komik, bahasa Inggris, biar kamu juga nggak bosen. Yang selanjutnya minta bantuan keluarga di rumah. Biar kamu juga ada temen ngobrol, bisa keluarga atau temen gitu. Atau kamu lagi ada tes, kamu bisa minta tolong teman kamu atau orang tua kamu dengerin nih bener gak kata-katanya gitu. Yang selanjutnya ada fokus dan disiplin. Karena percuma jika kamu mengatur waktu tapi kamu nggak fokus sama nggak disiplin. Jadi akan nantinya kalau kamu nggak disiplin jadi bolong-bolong, jadi nggak setiap hari. Jadi nantinya nggak jadi kebiasaan. Tapi kalau kamu misalkan belajarnya tiap hari, bisa jadi kebiasaan yang baik. Selanjutnya, lakukan evaluasi secara rutin. Biar kamu juga tahu apa nih yang kamu dapat dan yang nggak kamu dapat. Oke, jadi gimana nih tadi setelah kita membaca artikel tentang 8 tips cara memanajemen waktu. Ya, saya sudah paham, Bu, apa yang tadi Ibu sampaikan, dan saya akan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan saya. Jadi, apa nih komitmen kamu dalam belajar saat ini? Ya, jadi komitmen saya yaitu saya akan terus belajar dengan giat ya, sesuai dengan manajemen waktu yang nanti akan saya buat. Seperti itu, Bu. Oke, komitmennya udah bagus. Pertahanin ya buat komitmennya. Sebelumnya apa nih? Apa ada yang mau Andini ceritakan lagi atau gimana? Untuk saat ini tidak ada sih, Bu. Mungkin nanti kalau ada apa-apa, saya pasti akan menghubungi Ibu kembali. Oke, berarti permasalahan kita pada kali ini sudah selesai ya. Terima kasih Andini udah mau menghubungi Ibu lagi. Sama, Bu. Saya justru, Bu, yang berterima kasih sama Ibu karena Ibu mau mendengarkan keluh kesah saya. Ya, sama-sama. Kalau gitu, mungkin ini udah agak malam juga. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, Ibu. Sekali lagi terima kasih. Maaf juga sudah mengganggu waktunya. Ya, selamat beristirahat juga ya. Ya.